밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Risna Dewi Esos MSP selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani Pohan dengan NIM 2202101015. Di sini saya akan membahas materi tentang etika dalam organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi merupakan aspek yang krusial dalam menjaga integritas, kepercayaan, dan keberlanjutan suatu entitas. Etika mencangkup seperangkat nilai norma dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan perilaku individu dan kelompok dalam konteks organisasi. Etika organisasi bukanlah sekedar kewajiban hukum, tetapi juga fondasi yang membangun kepercayaan. Etika menciptakan dasar untuk keputusan dan tindakan yang benar, bahkan dalam situasi kompleks sekalipun. Bagaimana Bertens membagi pengertian etika dan apa perbedaan antara etika sebagai praktis dan etika sebagai refleks menurutnya? Yang pertama ada etika sebagai praktis, berarti pemikiran moral. Sementara etika sebagai refleks adalah nilai-nilai dan moral yang dipraktikkan. Yang kedua, etika sebagai praktis adalah pemikiran moral, sementara itu etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral yang dipraktikkan. Yang ketiga ada etika sebagai praktis dan etika sebagai refleksi memiliki pengertian yang sama. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan dimensi etika dalam organisasi dan mengapa menjaga nama baik organisasi dianggap sebagai nilai utama dalam konteks etika organisasi? Dimensi etika dalam organisasi mencakup pola dan sikap perilaku yang diharapkan dari individu dan kelompok anggota organisasi. Menjaga nama baik organisasi dianggap sebagai nilai utama karena mencerminkan integritas dan reputasi organisasi yang dapat memengaruhi kepercayaan dan dukungan dari stakeholders. Baiklah, di sini ada prinsip-prinsip etika dalam organisasi dan apa pentingnya standar etika organisasi. Yang pertama itu ada prinsip keindahan, yang dimana prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan, rasa senang terhadap keindahan. Yang kedua itu prinsip persamaan, di mana hakikat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Yang ketiga itu prinsip kebaikan, yang dimana secara umum kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Yang keempat itu ada prinsip keadilan, suatu definisi tertua yang hingga kini masih sangat relevan untuk merumuskan keadilan. Yang kelima itu ada prinsip kebebasan, yang dimana secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasan untuk bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Yang terakhir itu ada prinsip kebenaran, yang dimana ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu, misalnya matematika, ilmu fisika, biologi, sejarah, dan juga filsafat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pentingnya standar etika organisasi pemerintah. Pemerintah dan seluruh jajarannya di negara manapun seringkali menjadi objek kritikan masyarakat karena sebagai kelemahan yang ditunjukkannya. Ini adalah risiko dari sektor publik, khususnya dalam lingkungan demokrasi, menghadapi kondisi masyarakat yang sangat bervariasi, kompleks, dan dinamis. Organisasi pemerintah pada umumnya dirancang sebagai sistem birokrasi yang besar dan berorientasi kepada aturan-aturan hukum dan perundang-perundangan serta prosedur yang berlaku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan
Kesimpulan dari etika dalam organisasi. Pemerintah dan jajarannya seringkali menjadi sasaran kritik masyarakat, terutama dalam konteks demokrasi yang kompleks. Organisasi pemerintah cenderung kaku, rumit, dan rentan terhadap praktik korupsi. Untuk mengatasi hal ini, Ropik menekankan perlunya pelaksanaan kode etik yang melibatkan aparatur dan manajemen publik yang bersikap terbuka, transparan, dan akuntabel. Standar etika organisasi pemerintah melibatkan pemenuhan nilai dan norma sikap dalam setiap kebijakan dan tindakan agar dapat diterima oleh masyarakat. Peningkatan standar etika diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat yang menjadi kunci efektivitas pemerintah. Sekianlah hasil presentasi saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.